Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua, umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua berharap doa-doa kita dapat didengar oleh Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak mendapatkan jawaban Tuhan ketika kita berdoa, dan juga tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan ketika kita sedang dalam berdoa. Kita tidak dapat menahan diri kita untuk bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan doa saya? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Bagaimana kita berdoa agar selaras dengan kehendak Tuhan? Hari ini kita akan berbicara tentang 3 prinsip dalam berdoa. Setelah ketiga-tiganya kita lakukan, masalah ini diselesaikan, doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, apakah Anda berdoa agar kehidupan Anda bertumbuh? Di sebagian besar waktu kita berdoa kepada Tuhan adalah demi untuk disembuhkan dari sakit, demi pekerjaan kita, demi kenyamanan rumah tangga kita, demi agar anak-anak mendapatkan pekerjaan yang baik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuntungan pribadi kita. Ketika kita berdoa seperti ini, kita sebenarnya ingin diberkati dari Tuhan dan meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan sebagaimana mestinya. Doa semacam itu hanya dapat membuat Tuhan kurang berkenan pada kita, karena semuanya itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sebab itu semua dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, seringkali kita dihantui oleh kekhawatiran tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang akan aku makan besok? Bagaimana caraku membayar tagihan ini? Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat hati kita menjadi cemas dan akhirnya kita menjadi gelisah. Namun firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus memberikan kepada kita pesan yang penuh penghiburan dan juga pengharapan. Yesus berkata, janganlah kamu mempersoalkan dan janganlah cemas hatimu. Tuhan memahami betapa mudahnya bagi kita untuk terjebak dalam kekhawatiran.
Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa sikap kekhawatiran itu adalah sia-sia. Mengkhawatirkan masa depan tidak akan mengubah apapun, malah hanya akan menambah beban pikiran kita. Dalam ayat 30 menekankan bahwa Bapa Surgawi mengetahui segala kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Tuhan peduli terhadap setiap anak-anaknya, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka kekurangan apa yang mereka butuhkan. Sama seperti Tuhan memelihara burung-burung di udara dan bunga lili di ladang, maka Tuhan pun akan memenuhi kebutuhan kita yang jauh lebih berharga ini. Dalam ayat 31 memberikan kunci untuk mengatasi kekhawatiran kita tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Yesus berkata, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, kita menyerahkan kendali kepada Tuhan dan mempercayakan kebutuhan kita kepada kasih-Nya yang kekal. Saat kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan melayani Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memastikan bahwa kita memiliki apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saudaraku, kehendak Tuhan adalah untuk membiarkan kita mempraktekkan dan menghayati firman Tuhan, mendapatkan kebenaran dan juga kehidupan di dalam firman Tuhan, mencapai keselarasan dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa memasuki kerajaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita harus berdoa tentang bagaimana mempraktikkan dan mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat berdoa agar Allah memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan untuk mencari kerajaannya dan juga kebenarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga dapat berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk hidup kita sesuai dengan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Meskipun ada banyak tantangan dan juga banyak godaan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus dapat membantu kita, saudaraku, untuk kita bertumbuh dalam karakter dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Ingatlah, saudaraku, doa itu bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Allah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang terpenting, saudaraku. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, tidak usah kita meminta Tuhan itu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah prioritas kita dalam berdoa. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya, maka Tuhan akan memimpin dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita, dan Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dengan ini, Tuhan akan menuntun kita melalui pekerjaannya, dan kita akan memahami kebenaran secara terus-menerus dan menghayati firman Tuhan. Yang kedua, apakah Anda berdoa berdiri teguh dalam kesaksian? Dalam kehidupan kita terkadang menghadapi hal-hal yang tidak sejalan dengan pikiran kita, seperti pekerjaan yang tidak berjalan lancar, rumah yang tidak aman, atau bahkan mengalami bencana alam. Ketika hal-hal ini terjadi, kebanyakan dari kita berdoa agar Tuhan memindahkan lingkungan-lingkungan ini yang tidak sesuai dengan pikiran kita dan memberi kita kedamaian dan kegembiraan. Sama seperti kita dapat bekerja keras demi Tuhan, bahkan meninggalkan pernikahan dan meninggalkan pekerjaan kita untuk melayani Tuhan.
Tetapi ketika kita menghadapi penyakit yang berat, kita tidak bisa tenang untuk mencari kehendak Tuhan dan berdoa untuk bersaksi dengan teguh dalam kesaksian dan memuaskan Tuhan. Tetapi berdoa agar Tuhan menyembuhkan penyakit kita, sehingga kita bisa menyingkirkan siksaan penyakit sesegera mungkin. Ini sama sekali bukanlah berdiri pada posisi makhluk ciptaan untuk menyembah Sang Pencipta. Bagaimana mungkin doa seperti ini akan didengar oleh Tuhan? Jadi bagaimana kita berdoa untuk memenuhi kehendak Tuhan? Saudaraku, ketika penderitaan datang, kita harus mencari kehendak Tuhan dan berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian untuk memuaskan Tuhan. Kita juga harus memiliki tekad untuk mencintai Tuhan dan memuaskan kehendak Tuhan, bersedia menanggung penderitaan untuk bersaksi kepada Tuhan dan tidak berdoa untuk keuntungan pribadi kita, untuk kenyamanan pribadi kita saja. Hanya doa seperti ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ini juga merupakan hati nurani dan rasionalitas yang harus kita miliki sebagai makhluk ciptaan. Kita ini makhluk ciptaan, kita harus seturut dengan rancangan Sang Pencipta. Sama seperti Ayub. Ayub kalau diminta, saudaraku, Ayub tidak akan mau kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, meskipun nantinya Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Tapi Ayub mau menjalani semua penderitaannya itu, dia berserah sepenuhnya akan rancangan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan hidupnya dengan jauh lebih baik. Sama seperti Ayub yang kehilangan seluruh keluarga dan anak-anaknya dalam sebuah ujian-ujian yang berat. Dia dipenuhi luka-luka beracun di seluruh tubuhnya dan jiwa serta dagingnya menderita kesaksian yang luar biasa. Dan ketika Ayub sedang menderita ujian yang berat itu, Ayub tidak tahu bahwa nantinya akan diganti 2 kali lipat. Ayub tidak tahu, tapi Ayub tetap menjalaninya. Dia percaya Tuhan akan merancangkan yang baik meskipun saat itu Ayub sedang dalam penderitaan. Dia tidak berdoa, ya Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Lalukanlah semuanya ini Tuhan. Tidak, saudaraku. Tetapi Ayub tidak mengeluh. Mengapa Tuhan membiarkan dia menghadapi lingkungan yang begitu sulit? Dia juga tidak meminta Tuhan untuk menghilangkan penderitaannya itu. Tetapi pertama-tama dia menaati dan berdoa kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian Ayub telah memberikan kesaksian yang bergema kepada Tuhan dengan mengandalkan kehormatan, ketaatan, dan imannya terhadap Tuhan. Dalam penderitaannya itu, Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus meneladani Ayub dengan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan bergegas berdoa untuk mencari kehendak Tuhan atas penderitaan yang sedang kita alami. Berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian dan memuaskan Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah praktik yang paling penting bagi kehidupan kita. Dalam kesulitan, tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Dengan melakukan ini, Tuhan akan memimpin kita dan memberi kita iman dan kekuatan sehingga kita dapat mengatasi semua jenis kesulitan dan bersaksi bagi Tuhan dalam ujian-ujian. Kita dapat bersaksi kepada semua orang bagaimana kita menderita tetapi tetap beriman dan bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Yang ketiga, apakah Anda mengungkapkan isi hatimu dengan jujur kepada Tuhan ketika kita sedang berdoa?
Di sebagian besar waktu, kita hanya memperhatikan panjangnya doa dan penggunaan kata-kata yang indah dalam berdoa, dan bahkan sering mengatakan beberapa kata yang sedap didengar untuk mengungkapkan ketetapan hati kita dengan Tuhan. Namun ketika dihadapkan pada kesukaran dan juga tentang prioritas hidup yang kemudian merasa berat, atau ketika berbagai kesulitan muncul di dalam hidup kita, kita sering tidak dapat menerapkan firman Tuhan dan kita tidak punya keinginan untuk memenuhi keinginan Tuhan. Kita bahkan salah memahami Tuhan, mengeluh tentang Tuhan, kehilangan motivasi, juga mengkhianati dan berjalan menjauh dari Tuhan. Bahwa kita berperilaku seperti ini dalam situasi-situasi praktis ini membuktikan kurangnya ketulusan dalam doa kita kepada Tuhan. Sebaliknya, doa kita hanyalah membual dan melontarkan kata-kata yang kosong, yang terdengar indah dalam upaya untuk menyenangkan Tuhan. Doa kita juga bertujuan membuat orang lain mengagumi kita. Pintar sekali ya kalau berdoa. Membuat Tuhan dan orang-orang melihat bahwa kita itu mengasihi Tuhan melalui kata-kata yang indah ketika sedang berdoa dan setia kepadanya. Tetapi pada kenyataannya, doa kita dipenuhi dengan kemunafikan dan tipu daya. Pada dasarnya, semua itu adalah upaya untuk membodohi dan menipu Tuhan. Dan kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan itu tidak hanya mendengarkan perkataan kita yang manis, sedap didengar, tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Bagaimana mungkin kita berharap Tuhan mendengar doa-doa semacam ini ketika mulut kita tidak sesuai dengan kebenaran hati kita? Mari kita baca firman Tuhan pada Lukas 18 ayat 10-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, melalui perumpamaan yang kita baca ini, Yesus memberitahu kita bahwa Tuhan membenci penggunaan kata-kata yang kosong dan menyombongkan diri, atau kata-kata yang mengenakkan telinga untuk menjilat Tuhan dan menipunya. Karena apa yang diucapkan tidak sama dengan hatinya. Tuhan ingin agar kita mengungkapkan hati kita yang sejujurnya dan menyampaikan pikiran kita yang sebenarnya, mengucapkan kebenaran, berkomunikasi dengan Tuhan dengan tulus seperti doa yang dilakukan oleh pemungut cukai. Jika manusia memberikan isi hatinya yang sesungguhnya kepada Tuhan dan mengatakan yang sebenarnya ada dalam hatinya itu kepada Tuhan, Tuhan bersedia bekerja di dalam diri manusia itu. Tuhan tidak menginginkan hati manusia yang bengkok, melainkan hati yang murni, hati yang tulus. Jika manusia tidak sungguh-sungguh menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjamah hati manusia atau bekerja di dalam dirinya.
Dengan demikian, hal yang paling penting dalam berdoa adalah mengucapkan isi hatimu yang tulus kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan memberitahu tentang kelemahan atau watak pemberontakmu dan sepenuhnya membuka dirimu kepada Tuhan. Hanya setelah itu, Tuhan akan tertarik pada doa-doamu. Jika kita tidak berkata jujur seperti hati kita, Tuhan akan menyembunyikan mukanya darimu. Dari sini kita dapat melihat bahwa kita harus terbuka, kita harus berkata jujur dan tulus kepada Tuhan, memberitahu kepadanya pikiran kita yang terdalam dan kebenarannya. Katakan kepada Tuhan tentang keadaan kita yang sesungguhnya dan masalah kita yang sebenarnya, dan carilah bimbingan Tuhan. Kalau engkau sedang ketakutan, katakan bahwa engkau sedang ketakutan. Jangan ketika engkau sedang ketakutan, engkau berkata, "Ya Tuhan, saya kuat." Maka saat itu engkau sedang tidak jujur, karena hatimu ketakutan, tetapi engkau berkata bahwa engkau adalah kuat. Itu hanya perkataan yang sedap didengar saja, seolah-olah kita ini adalah orang yang beriman yang kuat, padahal hati kita dipenuhi oleh kecemasan. Hanya dengan berkata jujurlah, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Roh Kudus juga akan menyentuh kita dan memberi hati yang penuh kasih akan kebenaran. Karena itu saudaraku, jika kita ingin doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, kita harus terbuka dan jujur di hadapannya. Kalau engkau melakukan kejahatan, akui di dalam hadirat Tuhan dan minta ampunlah. Selama kita melakukan dan mengikuti prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah bahwa kita semua akan memetik hasil akan doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan kerinduan untuk memahami lebih dalam tentang doa yang Engkau jawab. Seringkali kami berdoa memohon berbagai hal tentang kebutuhan jasmani dan rohani, namun terkadang jawaban yang kami terima tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk mengerti bahwa doa bukanlah sekedar permohonan dan permintaan saja untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Tuhan, biarlah doa kami itu adalah cara kami berkomunikasi yang intim dengan Engkau, masuk dalam persekutuan yang intim dengan Engkau melalui doa kami. Ampuni kami yang hanya meminta saja, tetapi tidak mengucap syukur dan tidak mendengar suara-Mu akan kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam rencana-Mu yang sempurna. Tuhan, tolonglah kami untuk melepaskan keterikatan kami pada keinginan sendiri dan membuka hati kami untuk memahami jawaban-Mu yang terkadang memang berbeda dari apa yang kami bayangkan. Engkau Tuhan memiliki hikmat yang jauh melampaui pemahaman kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Tuhan, mampukan kami untuk bersabar dan percaya bahwa walaupun jawaban-Mu itu tidak datang secepat yang kami harapkan, Engkau selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk melihat keajaiban-keajaiban kecil dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai bukti nyata jawaban-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, bantulah kami untuk berdoa dengan iman yang teguh, hati yang murni, dan kehendak yang selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah doa kami senantiasa menjadi ungkapan cinta dan penyerahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami.
Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.